application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PDIP yang ditenggarai tidak solid. Ya, selain tidak move on, PDIP sekarang ini secara kasat mata ditenggarai sedang tidak solid. Begini loh, kita ambil contoh ya. Ketika foto Pak Jokowi absen atau tidak ada di dinding kantor DPD PDIP di mana itu ya, di Sumatera Utara. Pihak DPD bilang, oh itu jatuh ketika kita pasang banner. Tapi Hasto mengakui bahwa itu diturunkan, walaupun disebutkan itu bukan instruksi dari DPP. Itu kan tidak sinkron ya dua ini ya. Tidak tidak seia sekata. Kemudian ketika Ganjar bilang dia akan menjadi oposisi, padahal dia bukan partai, dia cuma petugas partai. Kalau mau disebut adalah saya akan berada di luar lah atau jadi kritikus, itu cocok. Hasto bilang, nah itu cerminan sikap partai. Tapi di satu sisi politisi senior PDIP Hendrawan menyatakan itu adalah sikap pribadi dari Ganjar, bukan sikap PDIP. PDIP akan menentukan sikapnya setelah rakernasnya selesai. Nah ini kan simpang siur ya, kondisi di PDIP. Oke deh, sebelum saya membahas itu lebih detail, kita lihat dulu Dani ya, hal-hal yang nyerempet-nyerempet ke sana nih. Nah di sini Kompas memberitakan bahwa Pak Ali Mukhtar Ngabalin, ya, staf khusus presiden lah ya, dia membantah pernyataan PDIP yang menyatakan bahwa Jokowi itu menyibukkan diri. Kan begini loh, PDIP kan mau rakernas dan dia tidak mengundang Pak Jokowi. Alasannya apa? Ya karena Pak Jokowi itu menyibukkan diri sih katanya. Terus Ali Ngabalin bilang, bukan menyibukkan diri, memang jadwalnya padat. Jangan gitu cara ngomongnya. Iyalah, masa nggak mau ngundang orang alasannya presiden menyibukkan diri. Itu maksudnya, oke? Kemudian, juga mulai muncul inilah, tudingan lah sebut saja. Yaitu dari PDIP yang menuding Jokowi ini cawe-cawe pilkada. Cawe-cawe pilkada. Loh, pilkadanya aja masih belum, bilang cawe-cawe. Ya, dengan bansos beras. Pakai senjatanya bansos melulu jadi ya. Ya. Oleh karena itu Pak Ali Mukhtar Ngabalin bilang, udahlah, segeralah move on lah. Jangan begitu terus ya. Saya tebak ya, calon-calon kepala daerah yang akan dicalonkan oleh PDIP kemungkinan besar tewas semuanya nanti. Ya, karena dari komen-komen netizen yang saya baca di beberapa postingan, termasuk di video-video saya, mereka berkomitmen untuk menumbangkan calon-calon yang diajukan oleh PDIP. Jadi di internal PDIP pun sudah ketar-ketir gitu ya. Malah Hasto pernah ngomong kan, banyak yang tidak mau mencalonkan karena ada faktor Jokowi. Takut kalah gitu ya. Ya karena PDIP kan mengambil sikap memusuhi Jokowi. Ya jadi maklum saja kalau tidak akan banyak calon yang mau mengajukan diri sebagai kepala daerah dari PDIP ya. Oke. Nah inilah seperti biasa ya, media kompor nih ya. Sorry ya saya bilang media kompor. Tempo juga
memberitakan hal yang ya manas-manasin lah ya. Disebut apa ini ya, cawe-cawe Jokowi di pilkada. Seakan-akan dia udah tahu Jokowi ini lagi cawe-cawe. Sok pinter bener nih majalah ya. Inilah apa ya, liputan investigatif tereksklusif gitu ya. Dari mana sih? Ya lu asumsi boleh, tapi jangan dibikin berita lah cawe-cawe. Di sini dia bilang Presiden Joko Widodo disebut-sebut kembali cawe-cawe. Siapa yang sebut? Lucu nih Tempo nih ya. Mendukung menantu dan orang-orang dekatnya maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Saya mau nanya ya. Kalau saya jadi presiden, kemudian menantu saya mau jadi wali kota atau jadi gubernur, kemudian saya dukung, salah saya di mana? Mendingan dukung menantu saya ketimbang mendukung menantu Ibu Mega misalnya. Sekarang saya mau tanya, kalau Jokowi mendukung menantu Ibu Mega misalnya, seneng nggak Anda? Dalam hal ini PDIP, seneng. Wah, Pak Jokowi dukung menantu saya loh. Tapi ketika Pak Jokowi mendukung menantunya sendiri, dibilang cawe-cawe. Blow on banget nih ya. Oke deh ya. Lanjut deh. Nah ini dia nih, kita mulai nih ya beritanya nih ya. Di TV One News memberitakan bahwa Presiden Jokowi dan Puan tampak kompak saat hadiri jamuan makan malam para kepala negara dan delegasi WWF, World Water Forum ya, di Bali. Di tengah merenggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo dan PDIP, Presiden Jokowi justru tampak akrab dengan Puan Maharani. Kita tahulah, ini bukan rahasia umum ya, bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP itu makin lama makin merenggang. Hasto kalau ngoceh itu selalu ngocehin Jokowi. Padahal Ibu Mega diam aja. Ya kita tahu sih, walaupun Ibu Mega diam aja, saya yakin lah dia pasti kesel gitu sama Pak Jokowi ya. Kalau dulu ada orang yang namanya Pak SBY yang dicuekin sama Ibu Mega, terus Surya Paloh juga dicuekin gitu sama Ibu Mega. Nah, menurut analisa saya ya, bisa saja saya salah ya, tapi ini banyak disebutkan oleh para pengamat dan netizen bahwa kali ini dendamnya Ibu Megawati terhadap Jokowi itu jauh lebih besar ketimbang dendamnya kepada SBY maupun Surya Paloh. Jagoannya kalah kok Ganjar, karena gara-gara nggak didukung sama Jokowi. Jokowi malah dukung Prabowo. Emang enak. Nah, tapi lucunya di sini Pak Jokowi sama anaknya Ibu Mega yaitu Puan Maharani justru akrab di Bali. Cerita mengenai keakraban Pak Jokowi dan Puan Maharani sebenarnya bukan rahasia umum. Sebelum acara ini, sebelumnya mereka berdua juga sering bertemu. Ketika hubungannya lagi panas, Puan tercatat sekali atau dua kali mengunjungi Pak Jokowi. Ya, tapi itu tidak dilakukan oleh misalnya Ibu Megawati atau Hasto atau Ganjar. Lucu ya? Lucu banget sih ya. Nah, oleh karena itu ada seorang tokoh, saya lupa namanya ya, bilang begini, kalau dulu Pak Prabowo meskipun dia kalah dari Pak Jokowi, dia hadir di dalam acara pelantikan Pak Jokowi. Maka tokoh ini, sekali lagi saya lupa namanya, dia bilang kalau gentleman seharusnya nanti di saat pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI ke-8, Ganjar maupun Anies harus hadir. Kalau sampai di pelantikan Prabowo nanti Ganjar atau Anies nggak hadir dengan alasan mau naik sepedaan, mau ini, ya artinya mereka masing belum bisa move on. Tapi oke deh, itu biarkan menjadi pilihan dia. Kita lanjut lagi dan ya, di topik ini ya, ini lucu nih. Nah, Metro TV juga memberitakan yang kira-kira sama. Saat di pengunjung acara, Jokowi berpamitan kepada seluruh tamu negara, ya kan? Dan juga menghampiri Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam video tampak Jokowi bercanda dengan Puan sambil menunjukkan gestur berjoget. Artinya beda ya, sikap Pak Jokowi mah santai-santai aja.
Ya, Puan Maharani kan salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, ya. Tapi Pak Jokowi santai aja tuh. Dan Puan pun hadir di acara itu, tidak seperti politisi-politisi PDIP lainnya, apalagi Adian Napitupulu yang masih kesel sama Jokowi. Apalagi Ganjar ya. Oke deh. Nah, di Detik juga memberitakan soal pertemuan di Bali. Jokowi dan Puan penuh tawa di Bali. Terus Gibran bilang semua baik-baik aja ya. Iya, baik-baik aja. Jadi, astaga, PDIP boleh saja dia nggak suka atau menjaga jarak dengan Pak Jokowi, tetapi di sini Puan dan Pak Jokowi di Bali akrab tuh. Oleh karena itu Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres terpilih, ya, dia bicara mengenai hangatnya pertemuan antara Pak Jokowi dan Puan Maharani, ya, dan dia menyatakan hubungan antara Pak Jokowi dan Puan baik-baik saja tuh, ya, nggak seperti dengan tokoh-tokoh yang lain, ya. Nah, acara itu sendiri adalah gala dinner, ya, makan malam bersama di Garuda Wisnu Kencana, ya. Jadi kata Gibran ya semua baik-baik aja ya, nggak ada masalah nih sama Puan Maharani, meskipun hubungan Jokowi dengan PDIP dikabarkan merenggang, ya. Usai Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto, ya. Ya, gitu deh ya. Jadi PDIP merasa ditinggalkan. Ya gitu deh. Nah, oke. Nah, kemudian yang menariknya lagi, ada di Kompas, ya. Kompas bilang apa nih? Sebentar nih. Ini menarik nih. Kompas, iya Kompas ini betul. Elit PDIP dia membantah bahwa PDIP itu tidak solid, ya. Padahal jelas nggak solid, tapi dibantah, ya. Dikatakan bahwa semua kader boleh berpendapat sebelum Megawati ambil keputusan. Hasto boleh ngomong begini, Ganjar boleh ngomong gitu, Adian Napitupulu boleh ngomong begitu, ya. Hendrawan boleh ngomong begini. Siapa lagi itu? Aduh lucu deh. Semua boleh katanya ya, sebelum Megawati ambil keputusan. Lah, baru tahu saya ya ada aturan seperti ini. Jadi boleh katanya. Setiap orang, semua kader itu boleh ngomong apa aja katanya. Jadi garis partainya itu apa sih ya kalau semua orang boleh ngomong seserah-serah gitu ya, kayak sera-sera, whatever will be gitu ya. Nah, ini yang ngomong ini Pak Basara, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan juga. Dia menyatakan PDIP itu tetap solid, ya. Dan semua kader punya hak untuk berpendapat selama Megawati belum mengambil keputusan. Terserah-serah kader. Loh kalau gitu, itu solid. Kalau pendapatnya masing-masing berbeda, bukannya itu malah membuat PDIP makin tercoreng dan rakyat yang selama ini percaya sama PDIP jadi bingung. Jadi bagaimana Anda mau memenangkan pilkada di beberapa daerah, ya? Di sini Pak Basara bilang PDI Perjuangan tetap kompak dengan sistem demokrasi terpimpin. Iya, sepanjang Bu Mega belum mengambil keputusan, ya, semua orang bebas boleh ngomong katanya. Mantap ini ya, baru tahu saya ya. Menurut Pak Basara, pendapat-pendapat yang disebut terjadi di internal PDIP saat ini disebabkan atau pendapat-pendapatnya pada liar gitu ya, karena Ibu Megawati ya belum mengambil keputusan. Sekali Ibu Megawati ngambil keputusan, semua pasti sama katanya. Ya udah ya. Nanti kita lihat keputusan Ibu Megawati apa. Nah, oleh karena itu ada seorang pakar hukum ahli tata negara ya, Refli Harun,
Ya dia juga menduga yang sama bahwa internal PDIP ini tidak solid karena ada perbedaan pendapat antara Megawati, Puan, dan Hasto. Dan juga Ganjar. Dan lain-lainnya lagi ya. Puan begini beda, Megawati begitu beda, Hasto beda. Bahkan Puan itu sampai datang ke Prabowo di acaranya Halal Bihalal. Megawati suaranya nggak kedengaran, nggak jelas katanya. Tapi pakai amicus curiae, ya kan, dia mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan ya pada saat sidang konstitusi, maksud saya sidang di Mahkamah Konstitusi. Ya, Jadi mantap dong, mantap. Jadi dari situ kata Refli Harun, kita nggak jelas PDIP ini maunya apa, ya. PDIP dan Megawati message-nya tidak sama, tidak satu suara. Jadi mau dengar siapa? Kalau dulu katanya ya, PDIP selalu single message, suaranya satu. Apa yang dikatakan oleh Megawati itulah sikap PDIP. Sekarang nggak begitu, siapapun boleh berpendapat gitu ya. Kalau mengutip kata Pak Basara, ya memang boleh sampai Ibu Megawati bersikap, boy, mantap ya. Nah, oke. Jadi ya, itulah yang menurut Refli Harun perbedaan sikap dari elit-elit ini, terutama dari Puan dan ibunya sendiri, ya. Jadi terlihat bahwa PDIP sekarang terkesan tidak tegas dalam menyikapi pemerintahan ke depan. Mau jadi oposisi kah? Atau mau bergabung kah? Nggak jelas. Kalau mau jadi oposisi, bilang aja sekarang, kayak Ganjar dong. Malah ada yang bilang, enggak, nanti tunggu Rakernas. Nah setelah Rakernas kan bisa jadi oposisi, bisa juga enggak kan? Yang saya lucu adalah kalau PDIP memilih untuk tidak jadi oposisi. Kasihan Ganjar. Itulah salah satu efek dari tidak solidnya PDIP. Ya, gimana ya? Nah, kemudian momen hangatnya Jokowi dan Puan di Bali ini ditanggapi juga oleh elit PDIP. Dia bilang apa di sini? Kita lihat nih ya di Detik ya. Suka tidak suka keduanya lambang kita. Nah, catat ya. Suka tidak suka keduanya lambang kita. Di satu sisi elit politik PDIP juga bilang Jokowi sudah bukan bagian dari kita. Atau dengan kata kasarnya walaupun tidak eksplisit sudah dipecat dari PDIP. Walaupun ritual pemecatannya itu nggak pernah ada. Tapi sudah bisa dibilang dia bukan bagian dari kita. Tapi di sini kita lihat ya, suka tak suka keduanya lambang kita. Artinya masih mengakui Jokowi bagian dari PDIP dong. Nah inilah yang disebut sikap PDIP yang membingungkan. Yang tidak solid. Benerlah tidak solid. Satu sisi bilang bukan bagian kita lagi, di sini bilang keduanya lambang kita. Wih. Nah ini pendapat dari siapa? Ketua DPP PDIP Said Abdullah ya, ketika mengomentari momen hangat Jokowi dan Puan Maharani ya. Dia bilang apa di sini? Ya pinter lah ini permainan kata-kata. Itulah kita katanya. Itulah wajah Indonesia. Yang satu Bapak Jokowi sebagai Presiden RI, yang satu Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Mau tidak mau, suka tidak suka, perbedaan apapun tetap beliau berdua adalah lambang kita bersama. Kata-katanya bersayap nih ya. Lambang kita bersama dalam arti ini lambangnya PDIP atau lambangnya siapa nih? Nggak tahulah, pusing nih ya. Jadi pertemuan antara Jokowi dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR adalah sebuah keniscayaan. Wih, ya udahlah, lu mainin aja kata-katanya ya. Jadi begitulah ya. Itulah yang terjadi sekarang ini ya. Jadi kita bisa lihat nanti apa sih ini kira-kira yang akan diputuskan di Rakernas PDIP ya. Karena ini yang sedang ditunggu oleh banyak orang. Sekali lagi, saya konsisten. Saya pribadi lebih suka PDIP jadi oposisi. Tapi mungkin teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, mungkin saja ada yang berharap PDIP bergabung. Itu sah-sah aja. Setiap orang kan punya ekspektasi gitu ya. Tapi ini akan menjadi yang menarik.
Ya sekali lagi, kalau PDIP akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, kasihan itu Ganjar. Ya. Nah, inilah yang saya setuju bahwa PDIP tidak solid. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.